Senang akhirnya bisa bertemu Anda secara langsung. Hari ini teman-teman saya, keluarga saya di sini. Sebelumnya kita ketemu mungkin secara online, and that was boring buat saya. Nggak mengecilkan Anda yang sedang ada di rumah, tapi saya percaya firman Tuhan ayatnya belum berubah. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Dan dikatakan dalam firman Tuhan bahwa ketika akhir zaman, hari-hari terakhir, gunung tempat Tuhan akan ditinggikan di atas gunung-gunung yang lain. Orang akan berkata, mari kita pergi ke gunung Tuhan, ke tempat kediaman Allah Yakub, karena di sana ada pengajaran. Dan saya rasa nggak mengecilkan fungsi daripada fellowship tiap kali kita bertemu bersama-sama, karena setiap dari Anda masih manusia, kita membutuhkan yang namanya human interaction dalam kehidupan Anda dan saya. Dan it's good to be back di Surabaya, kota yang dahsyat. Dan Anda ada di sini, saya percaya ada rancangan Tuhan. Dan bulan ini kita berbicara tentang this is living, berbicara tentang beginilah cara kita hidup, beginilah cara kita bekerja, beginilah cara kita bernafas, beginilah cara kita mempunyai world view, pola pemikiran kita, dan apa yang setiap hari kita lakukan untuk keluarga kita, untuk pelayanan kita, untuk kehidupan kita masing-masing. This is living, berbicara tentang ketika kita ada di dalam Kristus, kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. This is living berkata bahwa kita mengenakan jubah yang baru, kita mengenakan pola pikir yang baru, kita mengenakan paradigma yang baru. Dan hari ini biarlah kita melakukannya sesuai dengan pola dan prinsipal dari firman Tuhan. Sama-sama yuk kita lihat di Matius 14. Matius 14 berbicara di sekitar 2/3 daripada pelayanan Yesus menjelang dia mengakhirinya, dan kita akan mengikuti perjalanan itu semua. Berapa hari kemudian setelah hari ini kita akan mengikuti namanya Jumat Agung, dan kemudian Paskah. Itu merupakan the end of the journey yang Yesus lakukan dalam kehidupan di dunia ini selama 3,5 tahun. Dan setelah itu ada kebangkitan, setelah itu ada kemenangan buat Anda dan saya, dan kemudian muncul namanya gereja setelah Roh Kudus diturunkan di loteng atas Yerusalem 2000 tahun yang lalu. Tapi kita sebelum itu, kita ada di 2/3 dari pelayanan Yesus, di mana dia mulai mempunyai reputasi yang cukup baik, sehingga dia dikenal oleh banyak orang, dia diikuti oleh banyak orang, dia dinantikan oleh banyak orang, dan kemudian dia melakukan mujizat, dia melakukan pengajaran, dia melakukan segala macam hal yang baik. And Alkitab berkata he went everywhere to do good, dia melakukan segala hal yang baik. Dan dikatakan bahwa di suatu kali dia melihat orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, and he healed them all, dan dia menyembuhkan mereka semua. Dan kita ada di sekitar periode itu di Matius 14 mulai dari ayat 13. Dikatakan begini, setelah Yesus mendengar berita itu, mendengar berita apa? Mendengar berita bahwa cousin dia, sepupu dia, Yohanes Pembaptis baru saja dibunuh oleh Herodes, baru saja dipenggal oleh Herodes, sehingga tentu saja sebagai manusia 100%, sebagai Tuhan 100%, Yesus merasa sedih. Dan kemudian dia berkata bahwa aku hendak menyingkir dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Lihat nih, berani banget muridnya, suruhlah mereka. Gitu. Mereka suruh Yesus untuk Yesus suruh orang lain. Dan seringkali kita gitu, kita suruh Yesus untuk menggerakkan orang lain. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, tapi kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Kita doa ya sebentar. Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Roh Kudus, kami minta Engkau menjelaskan firman dengan sangat sederhana sehingga kami bisa pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. In Jesus name. Amen. Amen. Hari ini saya memberikan judul kepada firman Tuhan hari ini, the hope model. The model of hope. The hope model. Itu suatu contoh bagaimana kita mempunyai pengharapan dalam kehidupan ini. Dan Yesus kemanapun dia pergi, dia memberikan hope dalam kehidupan orang. Dan itu merupakan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Orang percaya jangan sampai hopeless.
Tetapi dalam Tuhan kita harus menjadi orang yang hopeful, betul-betul penuh dengan pengharapan. Ada satu orang namanya Clarence Jordan. Clarence Jordan ini dia mulai di tahun 1940-an, tapi sebetulnya tahun 1960-an dia baru establish sesuatu yang namanya Habitat for Humanity, suatu yayasan nirlaba, sebuah kegiatan NGO yang tanpa profit. Mereka mempunyai visi untuk membangun rumah tinggal yang layak, karena dia datang dari sebuah daerah di mana dia melihat ada perbedaan ras di situ, dan kemudian ada perbedaan income di situ, ada perbedaan perlakuan di situ, ada perbedaan kemudahan untuk memperoleh tempat tinggal, dan kemudian dia berkata bahwa semua orang sebetulnya layak untuk mempunyai tempat tinggal, atap yang sepadan dengan kemanusiaan, dan kemudian itu suatu yang baik, suatu yang aman dari mungkin gempa bumi, dari segala macam perubahan iklim, dan itu sesuatu yang murah, affordable but good, sesuatu yang mudah dijangkau tetapi sesuatu yang baik. Dan kemudian dia mulai berpikir apa yang bisa saya lakukan. Dia sendiri seorang tukang kayu, dan dia bilang kalau saya sendiri mengerjakan membangun sebuah rumah, mungkin kalau saya sendiri bekerja hanya bisa satu rumah dalam setahun saya bisa bangun dengan cukup baik, dengan murah, affordable, bisa dijangkau oleh semua orang, dan kemudian bisa tinggal sebuah keluarga dengan sehat. Dan dia bilang kalau satu orang misalnya construction company, kontraktor, dia bangun rumah, mungkin satu perusahaan bisa bangun berapa? 100 rumah dalam setahun, mungkin mereka bisa bangun seperti itu. Dan kemudian dia bilang kalau seorang developer mungkin mereka bisa membangun rumah dan menjual rumah itu 1000 rumah mungkin dalam setahun. Tetapi dia bilang, wow, gimana caranya? Kalau hanya 1000 rumah per tahun, maka tidak cukup untuk begitu banyak keluarga, bahkan di negara bagian dia saja. Bahkan nggak ngomong tentang belahan dunia yang lain. Dia mempunyai hati untuk seluruh dunia ini, semua orang harus mempunyai tempat tinggal yang layak. Dan kemudian dia berpikir, gimana kalau every Christian can swing a hammer? Gimana kalau setiap orang Kristen itu bisa meminjamkan tenaga mereka, meminjamkan palu mereka, dan setiap orang berkontribusi, entah lewat pengetahuan mereka, lewat skill mereka, lewat keuangan mereka. If every Christian melakukan itu, maka kita bisa menolong, bukan hanya di wilayah kita, tapi bisa menolong seluruh kejadian yang ada yang kurang menyenangkan di seluruh dunia ini. Dan betul, hingga saat ini Habitat for Humanity membangun sudah 30 juta rumah di seluruh dunia, karena prinsipnya adalah mari sama-sama kita memberikan hope, kita melakukannya, dan every Christian can swing a hammer, sehingga orang mempunyai kehidupan yang lebih baik. Dan saya rasa ini yang Yesus mengajarkan dalam kehidupan kita. Dia bukan hanya memberikan sesuatu hope atau pengharapan akan orang punya rumah, atau orang kecukupan dalam segi makanan atau sandang pakaian dia, tapi Yesus memberikan hope secara holistik dalam kehidupan Anda dan saya. Dia memberikan pengharapan dalam sesuatu yang sifatnya utuh dalam kehidupan kita. Kalau manusia hanya bisa menyediakan papan, hanya bisa menyediakan sandang, hanya bisa menyediakan pangan, tapi Yesus itu dia tubuh, jiwa, dan roh kita, Tuhan mau pulihkan in the name of Jesus. Sehingga ketika kita ada di dalam Dia, ketika kita immerse di dalam hadirat Dia, Dia rindu juga untuk melingkupi kita dan mengutuhkan setiap dari Anda dan saya. Dan saya berdoa setiap orang tempat ini datang karena memang mau mengalami yang namanya keutuhan, wholeness di dalam Tuhan. Dan Yesus, kita melihat dalam kehidupan dia adalah orang yang sangat mengerti bahwa meskipun dia Tuhan 100%, tetapi dia juga pada saat itu manusia 100% yang mengalami juga kelelahan, yang mengalami kesedihan. Dia mengerti apa yang dialami oleh kemanusiaan. Ibrani berkata, tapi dia tidak berdosa, karena itu dia adalah imam agung kita. Dan dia tahu bahwa dia harus mengalami sebuah posisi yang namanya charging. Yaitu dia dalam posisi di mana dia harus nge-charge. Kalau kita sekarang di pesawat, hampir tiap pesawat punya kabel untuk colok USB supaya, karena semua orang pengen power, semua orang pengen charging. Kalau orang mau menunggu untuk waktu yang lama, yang dia cari adalah stop kontak dulu. Kalau setiap kali saya menunggu pesawat sebelum pergi, saya selalu mencari kursi yang ada tempat supaya saya bisa charging. Demikian juga dengan Anda dan saya, kita harus bisa untuk charging. Kita harus tahu kapan kita depleted, kita harus tahu kapan kita habis, kita harus tahu kapan kita lelah, kita harus tahu kapan kita capek, dan kita harus charging. Dan Yesus ngerti, dia mengasingkan seorang diri untuk merenung, untuk berdoa, mungkin untuk berduka, dan kemudian dia charging. Anda dan saya bukan hanya harus jago segala sesuatu, tapi kita harus jago untuk charging. Kita harus mengerti bagaimana caranya mengisi kehidupan kita. Karena kalau orang tahu bagaimana untuk charging, maka dia bisa changing. Maka dia bisa merubah kehidupan orang. Maka dia mempunyai cukup energi, cukup sumber daya, cukup fokus untuk dia bisa mengubah segala sesuatu. Dan Anda dan saya bisa mengubah sekeliling kita. Nah, kalau orang charging terus tetapi nggak pernah changing, maka dia selfish.
Tetapi kalau orang changing terus tanpa mau di-charging, maka dia depleted, maka dia habis. Dan Yesus mengajarkan kepada kita a balance, bahwa kalau kita menjadi agent of hope, kalau kita mau mengubah kehidupan orang lain, kita jangan sampai lupa yang namanya charging, dan baru kita bisa change orang di dalam kehidupan Anda dan saya. Dan karena itu saya rasa penting ya untuk kita bisa mengerti bahwa nggak melulu kita di-charge. Seringkali orang datang dalam ibadah dan kemudian bilang, oh hari ini saya dapat pujian yang bagus, hari ini saya menerima sesuatu yang indah, hari ini mata saya terbukakan, dan hari ini ada sesuatu yang baru, poin-poin yang saya dapatkan. Saya rasa nggak banyak gunanya kalau kita cuma ngecharge, kita pengennya yang terbaik, tapi nggak ada effort, nggak ada niat pengen melakukan sesuatu untuk mengubah di sekeliling Anda dan saya. Nah, saya baru balik dari sebuah sekolah Alkitab, kita di situ, dan kemudian saya ngobrol dengan seorang mahasiswa. Dia berkata, saya tanya sama dia, kapan kamu lulus? Dia bilang, saya semester depan saya lulus. Dan kemudian saya katakan, wow, congratulations. Dia bilang bahwa enggak sih, saya takut banget. Kenapa kamu takut banget? Karena setelah saya lulus dari sekolah Alkitab ini, saya harus mempraktekkan apa yang saya pelajari. Dan kemudian saya takut untuk keluar dari sekolah ini. Saya katakan, isn't that great? Kamu sudah diisi sekian tahun dan kemudian kamu sudah begitu banyak knowledge, dan sekarang adalah baik untuk kamu bisa change the world. Dan kemudian Yesus charging, dan kemudian dia pergi ke darat, dan kemudian dia melihat orang banyak, maka timbul belas kasihan. Charging time is over, now is changing time. Dan kemudian dia ke darat, dan Yesus menolong mereka, dan Yesus menyembuhkan mereka. Dia adalah Tuhan, bukan hanya ada di atas gunung senantiasa, tetapi ketika dia ada di darat, dia mau ngumpul dengan orang-orang yang sedang kesusahan. Dia berempati, dia berada di tengah-tengah orang yang sedang berkebutuhan, dan dia mempunyai compassion, dia mempunyai belas kasihan kepada orang yang lagi bingung, kepada orang yang sedang kerasukan, kepada orang yang lumpuh, kepada orang yang buta, kepada orang yang tidak mengenal jalan kebenaran, kepada orang-orang yang sakit semuanya. Dia mau masuk di dalam kehidupan mereka karena dia filled with compassion. Demikian juga dalam kehidupan Anda dan saya, every one of us ada kelemahan, every one of us punya sesuatu yang mungkin kita sembunyikan. Every one of us, gak ada yang sempurna di sini. Dan Yesus dia gak hanya mau charging dirinya sendiri, tapi filled with compassion. Dia mau masuk ada di dalam kehidupan Anda dan saya. Dan hari ini kita melihat dalam firman Tuhan bahwa Jesus wants to be identified with you. He's not just God yang jago berdoa sendiri, jago dia mengisi dirinya sendiri, tetapi dia mau identified with you. Dia mau berada di sekeliling orang sakit, dia mau ada di sekeliling orang yang lemah, dia mau ada di sekeliling orang yang lapar, dia mau ada di sekeliling orang yang miskin, dia mau ada di sekeliling orang yang mungkin dibuang oleh keluarga mereka. Sehingga Yesus pernah satu kali berkata, dan penuhlah dia dengan belas kasihan, dan dia berkata mereka ini seperti domba yang tanpa gembala. Dan Yesus mau identify himself with you. Dia nggak malu, bahkan ketika dia disalib dia itu telanjang, dan he wants to identify himself. Dia mau memposisikan dirinya dalam sebuah posisi di mana aku mati untuk orang-orang berdosa. Dan hari ini kalau kita lihat, Yesus nggak malu untuk mengakui kita, Yesus nggak malu untuk embrace kita, memeluk kita, membawa kita masuk di dalam dia, sehingga identifikasi dia sama dengan humanity, sama dengan kemanusiaan. Hari ini pertanyaan saya kepada gereja Tuhan, church, are you willing to be identified with him? Karena seringkali kita expect-nya Yesus mau teridentifikasi dengan kita, dia mau nempel ke kita, tetapi kita seringkali nggak mau teridentifikasi dengan Yesus. Banyak sekali orang percaya dikatakan, wah kamu sekarang diberkati ya. Iyalah, kalau kita kerja keras pasti semua akan juga dapat keuntungan. No, kenapa nggak bilang Yesus baik dalam kehidupan saya dan dia memberkati kehidupan saya? Oh sekarang kamu pelayanannya, ya enggak lah karena ada waktu hari Minggu. Jawabnya kayak begitu. Defensive Christian, coward Christian. Kalau begitu di gereja angkat tangan, tapi begitu keluar nggak ragu untuk diidentifikasikan dengan Kristus. Are you willing? Yesus tuh mau diidentifikasikan dengan kita. Apakah kita mau diidentifikasikan dengan Yesus sendiri?
Saya sering kali malu. Teman-teman di luar ya, saya waktu itu ketemu orang namanya pastor, saya nggak bisa melewatkan Sabtu because I need to have party with my friends. Saya kata, kenapa harus? Kenapa harus? Karena kalau enggak ya saya malu banget sama mereka. Dan saya bilang, kamu secara nggak sadar kamu menjadi budak dari teman-teman kamu dan they're not really your friends. Mereka memperbudak kamu dan kemudian dia nangis dan saya katakan sama dia, aduh jangan nangis, jangan lama-lama karena jam 2 saya ada appointment yang lain. Tolong. Dan, betul sekali. Kadang-kadang orang Kristen tuh gak malu disebut sultan tapi malu disebut anak raja. Gak mau diidentifikasikan dengan Kristus, gak mau. Saya baru beberapa minggu yang lalu saya dalam sebuah pesawat dari Seattle ke Oakland dan kemudian di samping saya ada satu orang keturunan Meksiko dan saya pakai baju seperti ini tapi celana saya kargo. Masih cukup sopan menurut saya dan kemudian dia di samping saya dan kemudian dia berkata bahwa hey kita ngobrol dan kemudian dia tanya saya, what you do? Apa yang kamu lakukan? Apa pekerjaan kamu? Dan saya teringat beberapa tahun yang lalu ada orang nanya ke saya jawab I'm a counselor. I counsel people. Dan kemudian Roh Kudus sepertinya ngingetin saya, kenapa kamu nggak ngomong kamu motivational speaker aja sekalian? Kenapa? Kenapa kamu malu? Are you embarrassed kalau ngomong kamu pastor? Sehingga saya ingat setiap saya ditegur ketika orang tanya saya, what you do? I'm a pastor. Dan kemudian dia lihat saya, what the put? Dia bilang gitu. Dia bilang, saya tanya sama dia, why? Pastor seharusnya, what should a pastor look like? Pastor seharusnya kelihatan kayak apa? Dan kemudian dia lihat saya, not like that. Dia bilang gitu. Padahal saya cukup sopan. Tapi mungkin ekspektasi dia sangat tinggi. But from that interaction sama orang saya belajar bahwa nggak masalah diidentifikasikan dengan Yesus. Kamu dalam bisnis dan sebagainya juga harus mempunyai perspektif yang baru ketika kamu diidentifikasikan dengan Kristus. Nggak bisa mengikuti segala macam jalan yang mungkin orang lakukan seperti biasa. Dan di sini saya ngelihat bahwa Roma 1 ayat 16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God. I'm not ashamed untuk ngakuin dia sebagai Tuhan saya. I'm not ashamed bahwa saya juga belum sempurna. I'm not ashamed untuk bilang bahwa dia mengubahkan saya, dia memberkati saya, dia menebus kehidupan saya, dia menolong saya, dia menyembuhkan saya. Sehingga Anda dan anak-anak Anda bisa dengan bangga dan berkata bahwa betul-betul Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Dan saya ambil sebuah konklusi bahwa receive Jesus as Lord personally, then live for Him boldly. It's a personal, terima secara personal, pribadi dalam kehidupan kita dan kemudian hidup dengan begitu beraninya untuk Dia karena Dia mau teridentifikasi bersama-sama dengan kita. Dan di sini kalau kita ngelihat murid-murid tidak bertindak dengan semestinya, murid-murid nggak mempunyai manner yang semestinya, mereka nggak mempunyai pola bicara yang sangat sopan. Mereka menyuruh Yesus supaya Yesus suruh orang untuk pergi. Mereka nggak mengambil tanggung jawab. And I think they were rude. Mereka kasar sekali. Mereka memperlakukan jemaat seperti klien. Mereka melakukan orang yang mengelilingi mereka seperti konsumen. Dan mereka berkata, mereka sudah cukup dapatkan pengajaran. Mereka sudah cukup dapatkan kesembuhan. Now let them leave. Biarkan mereka pergi. They don't really care sama orang-orang yang sedang mengikuti Yesus. Dan mereka nggak melakukan sesuatu dengan semestinya. Mereka nggak melakukan sebuah tindakan seorang murid di mana gurunya penuh dengan compassion. Murid-murid Yesus yang seharusnya betul-betul 11-12 dengan Yesus, mengikuti Yesus dengan seutuhnya. Tetapi jauh sekali tingkat compassionnya, empatinya, belas kasihannya dengan guru mereka. Sehingga murid-murid ini mengecewakan menurut saya. Dan sekarang pertanyaan saya untuk Anda di tempat ini, apakah Anda pernah kecewa dengan murid-murid Yesus? Apakah Anda pernah dilukai oleh murid-murid Yesus? Saya pernah dikecewakan oleh murid-murid Yesus. Saya pernah dibohongi sama murid-murid Yesus. Saya pernah ditipu sama murid Yesus, orang yang ngaku Kristen. Apakah kita semua pernah mengalami? Saya rasa pernah. Atau mungkin itu dari keluarga sendiri, padahal dia orang percaya, padahal dia orang benar, padahal dia orang Kristen udah lama. Tapi kok dia bisa melakukan itu? Apakah Anda pernah kecewa sama murid Yesus? Dan saya rasa it's not a new news. Dari 2000 tahun yang lalu murid-murid Yesus ada tendensi untuk mengecewakan. Semua dari kita pernah dikecewakan sama yang namanya orang Kristen. Tapi saya mau kasih tahu, orang Kristennya mungkin bego, tapi Tuhannya baik.
He's a great God. He's a good God. Kita tanpa sengaja juga kita mungkin pernah mengecewakan orang lain pula dalam kehidupan Anda dan saya. Betul, ada yang ngomong sama saya, pastor, aduh tolongin saya ada sengketa dengan satu orang. Karena saya berbisnis dengan dia. Dan kemudian dia kenapa? Tadinya perjanjiannya apa? Oh kita gak bikin perjanjian dengan notaris karena saya percaya bahwa dia adalah orang Kristen. Masa bisa begitu? Saya bilang bisnis sama orang Kristen, bisnis sama orang bukan Kristen, bisnis sama orang dari planet Mars. You need to have the law. Bisnis sama orang Kristen sama orang gak Kristen bisa sama hati-hatinya. Karena kita nggak boleh naif. Yesus baik, murid-muridnya belum tentu baik. It's the fact of life. Wake up, friends. Wake up. Karena setiap orang punya pengenalan yang berbeda akan Tuhan. Setiap orang punya pengalaman yang berbeda di dalam Tuhan. Tiap orang punya motivasi yang berbeda di dalam Tuhan. Tiap orang punya kedewasaan yang berbeda dalam Tuhan. Setiap orang mungkin punya tantangan yang berbeda di dalam Tuhan. So, ketika saya menyadari bahwa memang gak semua murid itu sama, saya tidak bisa menganggap semua itu sama. Kalau kita gak siap dikecewakan sama murid Yesus, ya kita benar-benar naif. Tahu naif bahasa Ibraninya apa? Blow on. Naif. You know, karena not everyone the same. But how about me? Me, it's me. Ini saya. Ini kehidupan saya. Dan kemudian bukan hanya me, bukan hanya saya kan. Saya juga harus berinteraksi dengan other Christians. Karena kalau enggak mendingan saya tinggalnya di biara. Saya tinggal di atas gunung gak ketemu orang. But you not gonna be fruitful. Anda gak akan berbuah. Karena segala sesuatu dilihat dari buahnya. No. Tuhan pengen Anda masuk dalam society. Tuhan pengen Anda masuk dalam sebuah pelayanan. Tuhan pengen Anda nyemplung dalam kumpulan orang namanya Christians. Dan ketika orang nyampur dengan orang Kristen lain, pasti ada keterlukaan, pasti ada kekecewaan, pasti ada sesuatu yang berkata, kok bisa ya? Sama lah, kita semua juga penuh kekecewaan juga kalau kita mungkin dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Tapi puji Tuhan dalam kehidupan saya lebih banyak kejadian yang baik dengan orang percaya. So what should I do? Ketika saya harus berinteraksi dengan orang Kristen dan tidak semuanya menyenangkan. Ingat bahwa kita semuanya adalah under Christ. Kita semuanya ada Kristus. Kita ada, saya ada di dalam Dia yang penting. Dan kemudian orang lain ini ada juga di dalam Kristus mudah-mudahan. Dan kemudian ini Kristus ada di dalamnya. Kita ada di dalam Dia. Kita dinaungi oleh Dia. Kita ini di cover oleh Dia. Dan itu merupakan sesuatu yang penting. Because as long as I'm with Christ, as long as I'm under Christ, selama saya di bawah Kristus, mau untung mau rugi, yang penting saya grow. Ada growth. Yang penting saya bertumbuh, yang penting saya dapat. Bukankah ketika saya disakiti juga dalam Christ ada janji, ada healing, ada kesembuhan. Kenapa? Orang mungkin melukai saya, tapi saya under Christ sehingga ada healing, ada kesembuhan. Bukankah dalam Jesus ada restoration? Saya mungkin rugi, tetapi saya dapat knowledge. Setelah itu saya gak akan lakukan kesalahan yang sama. Knowledge, I have knowledge. Sekolah kehidupan adalah sekolah yang paling mahal di dunia ini. Dan kemudian mungkin saya dapat maturity, saya dapat kedewasaan, dan kemudian saya dapat clarity. Saya dapat sesuatu yang bisa saya lihat dengan mata yang terbuka. Dan kemudian saya dapat wisdom. Because I'm under Christ. Sehingga orang boleh lakukan apapun dalam kehidupan saya. Mungkin saya gak mengerti, mungkin saya terluka, mungkin saya juga gak sengaja saya melukai orang lain. But aren't we all under Christ? Dan jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Dan Dia mampu mencuri apapun yang pernah dicuri oleh segala macam hal dalam kehidupan Anda dan saya. So make sure jangan hanya fokus ngeliatin murid Yesus, lihat Yesusnya. Karena selama lihat Yesusnya, di situ healing dan restorasi dan pemulihan akan terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. So handle offenses from the disciples maturely, then follow Jesus intensely. Harus mature, harus dewasa, handle offense, manage offense too. Jangan sampai ada orang yang jadi pahit karena dikecewakan sama murid Yesus. Karena kalau kamu pahit, kamu karatan, kamu non-functional for the body of Christ. Gak berfungsi dengan baik. Seperti garam akan kehilangan
kegaramannya, karena kehilangan keasinannya. Kalau kamu sampai pahit, nggak bisa begitu, nggak bisa begitu. Looking unto Jesus dikatakan berpaling, memandang kepada Yesus, the author and the finisher of our faith. Dia adalah pengarang yang memulai dan yang akan mengakhiri perjalanan iman kita. Looking unto Jesus. Dan hari ini saya rasa Tuhan pengen bahwa kita menyadari kita hidup di dunia yang nggak sempurna dan murid-murid Yesus kadang mengecewakan. Tapi yang saya lihat di sini, Yesus is the master of hope. Dia nggak bilang murid-murid itu hopeless, dia nggak bilang gitu, tapi dia kata sini, saya ajarin kamu. Dan kemudian Yesus mengambil roti yang kecil, ikan yang kecil, small snacks. Dan di versi Injil yang lain, kitab yang lain dikatakan from a little boy, dari anak yang kecil, a small snacks. Makanan yang kecil dari small boy, dari anak yang kecil with a small gesture, mengangkat tangannya ke atas with a small instruction, instruksi yang sangat sederhana, suruh duduk dan kemudian suruh bagikan. Dan di tengah itu semua dia bilang, hey, focus on me, fokus sama saya. Dan kemudian ketika dia mengerjakan sesuatu yang kecil-kecil itu, Jesus makes the scene better. Tiba-tiba begitu ada Yesus, segala drama itu menjadi lebih baik. Dia nggak marahin murid-muridnya, you're disappointing, kamu mengecewakan dan sebagainya, harusnya kamu lain. Just give it to me. Pastor yang sisa cuma Tuhan yang sisa cuma 5 roti dan 2 ikan. Just give it to me. Small things, hal-hal yang kecil, dan kemudian dia master of hope. Dia make things better. Kehidupan kita akan menjadi baik ketika kita acknowledge, kita mengakui who's the source of our life. Kita ngaku bahwa he's the source. Dialah sumber. Jesus makes the scene better. Dan kalau saya ada Yesus, ada pengharapan dalam saya, kemanapun saya pergi, I will make the scene better. Saya akan menjadi orang yang membawa kabar baik dan bukan membawa kabar buruk. Kemanapun saya pergi, ceritanya akan menjadi lebih baik. Ceritanya nggak ngambang dan ambigu seperti 25-21 membuang waktu luar biasa. Tetapi ceritanya akan clear and complete. Betul-betul mantap endingnya. Because I'm with Jesus, I make the scene better. Saya waktu di Amerika bulan November mengambil sebuah tes DNA namanya Ancestry.com. Kalau Anda ke Amerika, Anda boleh beli ini. Karena kalau kirim dari sini mungkin samplingnya bisa rusak. Jadi saya ambil cairan dari tubuh saya dan kemudian dikirim ke lab mereka. Dan mereka bisa bandingkan dengan jutaan orang yang pernah juga mengikuti ini. Kalau Anda ke Net Geo Project, ada namanya Genome Project, itu lebih advance lagi. Tetapi kalau yang saya ambil ini adalah 1000 tahun terakhir. Saya ini dari mana asalnya, begitu. Keturunan apa saya? Nggak ada yang tahu 1000 tahun yang terakhir. Tidak ada pure race, nggak ada. Semuanya udah kayak gado-gado sebenarnya. 1000 tahun lewat perjalanan, lewat perdagangan, lewat petualangan, bercampur aduk. Ternyata dari DNA tes saya itu 75% Chinese. Mama saya shock luar biasa. Dan saya 12% Melayu Jawa. 12% Melayu Jawa. Dan kemudian saya 9% Vietnam. Istri saya 4% Vietnam. Sehingga heran ya, pas saya nyetir tuh kadang-kadang kalau ada restoran full, kadang-kadang nih setir bisa belok sendiri, saya juga bingung. Kenapa ya? Dan istri saya juga, Sam, Naf, kok belok sendiri? Dan dia katakan, iya terusin aja. Ternyata dia punya juga darah Vietnam. Dan kemudian, that's why kita suka makanan ya, 9% Vietnam ternyata. Dan ternyata saya 4% Thai. Dai itu ada sekarang di Myanmar, Kamboja, dan Thai. Sehingga berapa minggu lalu saya ketemu orang Thailand di airport, saya bilang, are you Thai? I Thai too. Saya bilang, I Thai too. Gitu. Pelalat piplak saya Pad Thai. Gitu ya. Ternyata, that's me. Saya ternyata campur ada 1000 tahun dengan orang-orang ini. Saya nggak tahu apa yang leluhur saya lakukan sampai begitu banyak daerahnya.
Dan ternyata setelah saya lihat hari ini, saya minta tolong sama teman saya untuk research. Ternyata dari orang yang hidup di situ, dan yang mengalami diaspora, ada yang di Amerika, ada yang di Eropa, orang Indonesia pun ada di mana-mana. Ternyata saya adalah satu dari 2,2 miliar orang yang masih hidup hari ini. Jadi saya juga nggak tahu kenapa saya di sini, kenapa saya nggak hidup di sana, kenapa saya nggak hidup di sana, kenapa saya nggak hidup di sana, saya nggak tahu kenapa saya di sini. Tuhan menempatkan orang. Dan kemudian saya mewakili dari 2,2 miliar orang. Dan dari situ secara statistik mengatakan yang percaya Yesus 3,7%. Sehingga kalau saya hari ini ada di sini percaya sama Yesus, itu sungguh-sungguh anugerah. Karena secara statistik hampir mustahil saya terima Tuhan Yesus. Why should I be here? I can be there. Dan dari orang-orang itu semua, orang yang bisa beribadah dengan bebas seperti kita hari ini 1,1%. Mewakili demografik dari yang ini. Dan dari 1,1% yang bisa beribadah dengan bebas, yang melayani sebagai Anda volunteer hari ini, yang melayani Tuhan secara konsisten dari populasi ini 0,023%. Dan dari semua yang melayani itu yang jadi pendeta hamba Tuhan 0,0001%. Sehingga saya melihat ketika saya melihat demografik ini, dan dari mana Tuhan membawa dari ribuan tahun hingga saya hari ini, saya bilang bahwa secara statistik it is highly improbable untuk Semi bisa melayani Tuhan hari ini di depan Anda. Almost impossible. Sehingga setiap dari Anda dan saya, bukan cuma saya, setiap dari Anda dan saya di handpick sama Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Karena He's the master of hope. Dia bisa membawa kita, merajut kita dari ribuan tahun ancestry. Sehingga kita hari ini bisa ada di dalam Dia. Meskipun kita almost no chance bisa melayani Dia. Dan karena itu ketika saya melihat ini, wow, it's such a privilege. Untuk bisa melayani itu merupakan kehormatan, kebanggaan luar biasa. So, ketika saya ada di dalam Tuhan, I will make the scene better. Saya mau melihat segala sesuatu, saya mau membuat sejarah yang lebih baik karena saya sendiri pernah ditolong sama Tuhan. Dan saya menyadari Tuhan melakukan investment yang luar biasa dalam kehidupan saya dan dalam kehidupan Anda. Bayangkan kalau setiap dari kita adalah, kalau saya mau ambil gampang, banknya Tuhan, bank. Dan kemudian Anda misalnya mau menabung di sebuah bank, Anda menabung di situ, dan kemudian Anda menganggapkan sedikit banyak bunga, Anda bisa dapatkan bunga di situ. Because that's the bank. Kalau itu pelayanannya buruk dan kemudian laporannya telat dan sebagainya, Anda boleh pindah bank. Karena ketika Anda menabung di sebuah bank, gampangnya Anda mendapatkan kembali bunga. Atau ketika Anda misalnya membeli rumah, Anda mengharapkan Anda membeli pada 1 tahun ini sekian, 5 tahun lagi Anda berharap bahwa rumahnya nilainya akan naik. Karena ada nilai yang ditambahkan, ada higher value. Kalau kita punya anak-anak, kita memberikan gizi yang paling baik, kita berikan mereka pelajaran tentang tata krama, kita memberikan mereka pendidikan yang baik, karena kita mau mempunyai generasi juga yang lebih baik. Bagaimana kalau saya katakan, bagaimana kalau Tuhan memikirkan Anda dan saya adalah banknya Tuhan. Anda dan saya adalah bejananya Tuhan. Anda dan saya adalah kontainernya Tuhan. Anda dan saya adalah lahan dan tanahnya Tuhan. Dan ketika Tuhan invest dalam kehidupan saya, ketika Tuhan tanam dalam kehidupan saya, ketika Tuhan tabur dalam kehidupan saya, Dia mau ada better value dalam kehidupan saya. Karena itu Dia menganggap saya sebagai bejana. Dia menganggap saya sebagai sebuah kontainer yang bisa menambah nilai, yang bisa menambah pengharapan. Karena itu 1 Korintus berkata, ada orang yang adalah bejana yang mulia, a vessel of honor. Dan setiap dari Anda dan saya, ketika kita ada di dalam Dia, kita membuat segala sesuatu di sekeliling kita menjadi lebih baik, karena kita menyembah yang namanya the master of hope dalam kehidupan kita semuanya. Jadi saya rasa kalau dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saya adalah segala talenta, segala waktu, segala knowledge yang Tuhan berikan, segala benih yang Tuhan berikan. The goal in life is not being frugal, bukan menjadi pelit, nor being lavish atau menjadi orang yang royal, semuanya dihabiskan. The main goal in life is to add value. Setiap dari Anda dan saya. Ini gak ngomong hanya tentang uang, gak ngomong tentang waktu, gak ngomong tentang knowledge, tapi kemanapun kita ada, karena kita memberikan hope, kemanapun kita ada, we add value.
Kita menambah nilai dan Yesus menambah nilai. Dari 5 roti 2 ikan bisa kasih makan 5.000 orang. Dan dimanapun Yesus ada, nilai manusia bertambah. He adds value. Dan itu yang mau Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita semua. Dan Yesus betul-betul dia sempet-sempetnya bilang bahwa kumpulin dong 12 bakul. Kita hitung sisanya. Untuk apa saya pikir kenapa harus dihitung 12 bakul? Dan kemudian waktu dia angkat 5 roti 2 ikan, 5.000 orang, apalagi yang di ujung gak bisa lihat ikan sama rotinya karena terlalu kecil. Tetapi ketika mujizat telah terjadi, ketika add value dilakukan, nilainya bertambah, semua orang bisa melihat 12 bakul. You couldn't see, Anda gak bisa melihat proses Tuhan in the beginning. Tapi Tuhan mau make sure dia akan mau Anda melihat hasil yang luar biasa di akhirnya. Because dia adalah Tuhan, the Lord of Hope, yang selalu pengen add value dalam perjalanan kehidupan Anda dan saya. 12 bakul semua orang bisa lihat. So hope in Christ bukannya sesuatu yang di ujung sana yang tidak terlihat. Hope in Christ bisa kelihatan, and hope in Christ is not an empty thing. Bukan sesuatu yang nggak tangible, bukan sesuatu yang nggak bisa nampak. Hope in Christ, Anda akan mampu untuk melihatnya di dalam kehidupan kita. Karena itu firman Tuhan berkata, taste and see that the Lord is good. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dan di sini saya rasa betul, bukan hanya kita sekedar hopeful, tapi it takes. Ada begitu banyak hal dari 5 roti 2 ikan menjadi 12 bakul. Kalau kita sebetulnya perhatikan dalam firman Tuhan. Jadi bukan hanya hopeful. Orang Kristen penuh dengan pengharapan, tapi keharapannya kosong. Enggak, butuh disiplin. Yesus berkata suruh mereka duduk. Kamu membagikan kepada mereka disiplin. 12 orang itu bagi, pecahkan, bagi. Ada disiplin di situ, ada thanksgiving di situ. Yesus mengangkatnya dan kemudian memberkatinya, mengucap syukur. Baru dia bagikan. Ada thanksgiving di situ, ada restfulness di situ, ada hati yang penuh dengan istirahat. Orang-orang disuruh duduk, mereka resting. Ada hard work di situ. 12 orang membagikan ke 5.000. It's a hard work. Ada distribution yang terjadi, ada teamwork yang terjadi. 12 murid, kamu ke barat, kamu ke timur, kamu ke tengah. Ayo kita bikin formasi 4-4-2. Ayo kita bagiin mereka semuanya. Ada distribution, ada teamwork, ada accountability. Sisanya berapa? 12 bakul. It's not an empty thing. Bukan cuma berharap-harap saja. Dari sini saya melihat orang Kristen akan dibawa Tuhan dari berharap sampai mengalami. Anda dan saya bukan hanya orang yang harap sama Tuhan. Karena dia add value, dia akan mengalami. Anak saya yang besar, Petra, Destiny yang paling besar, dia lulus kuliah. Dan waktu dia lulus kuliah, dia kerja di sebuah perusahaan. Dan kemudian ternyata dia gak puas kerja di situ. Dan kemudian dia ikut job fair satu hari ya. Dia ikut job fair dan kemudian ketika di job fair ada orang datang. Dan kemudian ada orang bilang, boleh gak lihat CV-nya kamu? Resume kamu, saya lihat. Dan kemudian dilihat, orang ini dikoreksi. Dan kemudian dengan koreksian itu, anak saya melamar ke sebuah perusahaan yang impian dia. Gitu. Dia senang sekali sama perusahaan ini. Dia udah baca semuanya, profilnya, filosofi mereka dia senang. Dan kemudian dia daftar. Dan kemudian ketika dia daftar ke perusahaan itu ada interview. Dan dia mengalami interview pertama. Dan kemudian dia mengalami interview yang kedua. Dan kemudian ketika interview yang kedua, perusahaan ini nanya, kamu sekarang lagi ngapain? Dan dia bilang, sekarang di gereja saya sebagai marketing, ada youth conference. 2 bulan lalu di Amerika, FGF seluruh US ada youth conference online. Saya marketingnya. Saya mendistribut tiket segala macam ke gereja-gereja di seluruh Amerika, gereja FGF. Dan kemudian saya nanganin posternya, desainnya, marketing, segala macam. Dan kemudian perusahaan ini bilang, wow, oke, kamu tunggu ya minggu depan interview yang ketiga. Dan kemudian besoknya perusahaannya telepon dan berkata, nggak ada interview 3, kamu langsung diterima. Karena apa yang kamu lakukan di gereja adalah exactly the thing that we need today, dia bilang. Dan dia bilang, wow, Pak, saya dibetulin resume saya sama orang di gereja. Habis saya pelayanan dan kemudian orang bilang, hey, saya bantu kamu. Resumenya dibetulin dan kemudian karena resume itu dia dipanggil interview.
Dan karena dia mengerjakan proyek di gereja yang mirip dengan apa yang dibutuhkan sama perusahaan, dia akhirnya diterima kerja. Dia bilang, wow Pak bener loh Pak. Church works. Dia bilang, hah masa sih? Saya bilang masa sih? Bener-bener loh Pak, pelayanan itu berguna. Masa sih? Saya bilang masa sih? Iya loh Pak bener. I need to tell you Pak, Tuhan itu tidak pernah berhutang. Masa? Kamu dengar dari mana? Benar-benar it works loh Pak. Kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh ya, Tuhan tuh lihat dan dia gak pernah memalingkan mata dari kita. Benar-benar He sees everything. Dan kemudian He helps us in every way. Oh ya. Dalam hati gue udah ngomongin lu 1000 kali. Tapi dia gak mengalaminya. Yesus bukan hanya mau memberikan kita angan-angan dan teori. Tapi dia bukan hanya mau memberikan kepada kita sesuatu yang jauh sekali from hope. Dia mau membawa kita sampai mengalami dia. Because dia is a master of hope. Sehingga anak saya sekarang mempunyai filosofinya sendiri tentang Tuhan. Dia mempunyai pengalamannya sendiri dengan Tuhan. Yang mungkin orang tua hanya bisa memberikan suatu konsep. But dia menjalani kehidupannya bersama dengan Yesus. Dan di sini saya lihat setiap dari Anda dan saya juga harus mengalami dan menjalani pengharapan yang sama dan mengalami sesuatu yang berbeda untuk masing-masing orang dalam kehidupan Anda bersama dengan Kristus. Dan di sini saya mau katakan bahwa it is impossible to walk your Christian life with borrowed lenses. Gak bisa bandingkan kekristenan kita dengan pengalaman orang lain. Kok dia ditolong Tuhan, kok dia disembuhkan Tuhan. Hey, everyone. Setiap orang pada ujung-ujungnya, setiap 5.000 orang yang mendapatkan roti dan ikan mempunyai perspektif dan pandangan dan perubahan yang berbeda sesuai dengan individu masing-masing. Anak-anak Anda saya berdoa untuk semua orang tua di tempat ini. Semua anak-anak mereka Tuhan akan mengalami perjumpaan dan pengenalan dan pengalaman pribadi dengan Yesus in Jesus name. You have the authority to speak. Anda punya otoritas untuk ngomong sama anak Anda. Tapi Roh Kudus yang membawa perjalanan anak-anak kita semuanya. Anda gak bisa pinjam dari lensanya orang lain. Dan bukankah roti melambangkan firman Tuhan? Dan bukankah di mana ada Yesus, murid-murid selalu dapat ikan? Bukankah firman itu adalah dia sendiri? Bukankah Yesus berkata bahwa akulah roti hidup itu? Di mana Yesus ada, Yesus berkata, oh, tebarkan jalamu ke sebelah sana dan mereka mendapatkan ikan. Dan bahkan ketika Yesus bangkit, murid-murid di Galilea, Yesus berkata bahwa, hey anak-anak, punyakah kalian ikan? Dan the exact thing happen. Mereka dapat ikan banyak. Dan ketika mereka ke pantai, bukankah Yesus sudah mempersiapkan ikan dan roti yang dipanggang untuk mereka? Yesus gak perlu ke laut. Dia bisa ada di situ. Dan sepertinya Tuhan berkata bahwa, hey, this is the bread. This is the fish. Bukankah dia mengatakan bahwa dia adalah Immanuel, Allah yang selalu bersama-sama dengan kita? Itu kejadian mungkin 5.000 tahun yang lalu, tapi kita bisa mengalami kejadian yang sama bahkan hari ini. The presence of Jesus. Hadirat dari Yesus yang make sure, memungkinkan dan memastikan kita selalu punya roti. Dan kita punya firman. Dan kita punya ikan. Dan kita punya the presence of God. Kita punya hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga dari sini saya bisa menyimpulkan bahwa applying God's word in daily lives is my source of hope. Applying, mengaplikasikan.